bersyukur atas kasih Tuhan yang terus kita alami dalam kehidupan ini. Berjumpa lagi melalui Renungan Malam edisi Rabu 29 Juli 2020. Kita akan awali dengan satu pujian. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amallah jiwaku. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amallah jiwaku. Firman Tuhan akan menyapa kita bersama. Kita mohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kembali kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Sungguh Engkau terus hadir menyatakan pertolongan dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengalaminya hingga pada malam hari ini. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah hari demi hari. Kami boleh merasakannya sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Syukur bahwa kami boleh melewati semua itu dengan baik. Dan sebelum kami beristirahat, kami datang menghadap hadirat Tuhan, memohon belas kasihan bahkan penyertaan Tuhan. Bahkan di dalamnya Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Terangi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah firman ini boleh kami mengerti dan juga mampu kami lakukan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Berfirmanlah kepada kami, sesungguhnya kami bersedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami datang bersyukur kepadamu Bapa di surga. Amin. Bersama kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan melalui Injil Markus pasal 4 ayatnya yang ke-30 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kehendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri.
Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkannya dan juga selalu rindu untuk melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Amin. Bersama kita akan hayati bagian firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama dalam satu tuntunan tema seperti Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah guru kita. Yesus adalah teladan dalam kehidupan kita. Itu berarti bahwa Ia menghendaki supaya pengikut-pengikutnya juga meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan ini. Pertanyaan bagi kita ialah, sudahkah kita seperti Yesus dalam kehidupan ini? Nah, dalam realitas kehidupan yang kita jalani, ada banyak hal, ada banyak pikiran, bahkan tindakan kita yang tidak lagi menampakkan identitas kita sebagai murid-murid Yesus. Tidak lagi menampakkan kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Yesus. Karena yang terjadi ialah yang kita lakukan sesuai dengan keinginan kita. Malam hari ini firman Tuhan menyapa kita dalam satu perumpamaan tentang biji sesawi. Kita tahu bahwa biji sesawi ini adalah jenis biji-bijian yang paling kecil. Ya. Kalau pikiran atau logika kita mengatakan bahwa kalau kecil itu pasti hasilnya juga kecil. Tetapi dalam sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang biji sesawi, ternyata bahwa ketika biji itu ditanam, ia bisa bertumbuh dan tingginya bisa mencapai 2-3 meter. Ya, ini adalah bagian perenungan kita pada hari Minggu kemarin. Itu berarti bahwa dalam perumpamaan ini sesungguhnya ada maksud Tuhan yang mau disampaikan kepada setiap orang yang mengikutinya. Dan ini erat kaitannya tentang bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan tentang kerajaan sorga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kerajaan sorga itu diumpamakan sebagai biji sesawi yang ditanam, bertumbuh, dan bisa berguna terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau referensi dalam Injil Matius mengatakan bahwa burung-burung pun bisa bersarang di atas pohon sesawi ini. Nah, ini menandakan bahwa kehidupan umat Allah, kehidupan orang yang percaya kepadanya bisa bermanfaat mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Tetapi seringkali bahwa orang mengabaikan hal ini. Orientasi pikiran mereka itu hanya terhadap hal-hal yang luar biasa. Sementara hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana dalam kehidupan mereka mengabaikan, dan mungkin ada yang mengatakan bahwa itu tidak penting. Tetapi mengapa Yesus membawakan itu dalam sebuah perumpamaan tentang biji sesawi yang kecil? Mau mengatakan kepada kita bahwa hal-hal yang kecil, yang sederhana dalam kehidupan kita, ketika itu kita tekuni dengan baik, pasti akan memberikan hasil yang baik, hasil yang bermanfaat bagi orang lain, dan di dalamnya kerajaan Allah akan dinyatakan, nama Tuhan akan dimuliakan. Nah, seberapa jauh kita sebagai anak-anak Tuhan memaknai hal ini? Untuk sungguh-sungguh menyatakan tanggung jawab yang benar terhadap hal-hal yang sederhana dalam kehidupan ini, terhadap hal-hal yang kecil dalam kehidupan ini. Karena ternyata bahwa di balik itu Allah punya rencana yang indah, punya rencana yang mulia, punya rencana yang baik untuk kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Seperti Yesus mengingatkan kita bahwa orang-orang yang mengambil keputusan menjadi pengikutnya juga akan terus meneladani kehidupan Yesus, juga akan terus berpegang pada perintah-perintah Yesus dalam kehidupan ini. Nah, sudahkah itu
kita wujudkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kembali pada jawaban pribadi kita masing-masing. Jika kita adalah pengikut Yesus, itu berarti kita terus mengupayakan kehidupan ini untuk sama seperti Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami malam hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami untuk terus menjalani kehidupan ini seperti Yesus. Untuk terus memaknai kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak mampu kami selami tentang firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memateraikan itu dalam hati kami. Terlebih untuk firman-Mu yang baru saja kami dengarkan pada malam hari ini. Mengajarkan kami Tuhan untuk menjalani kehidupan ini dalam kesetiaan kami, bahkan dalam tanggung jawab kami, mulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, karena ternyata bahwa semua itu di dalamnya ada maksud Tuhan untuk kehidupan kami yang lebih baik, bahkan juga semuanya itu ada maksud Tuhan untuk kehidupan dunia secara umum. Ampuni sekiranya ada hal yang tidak kami pahami, bahkan juga kami sampaikan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Engkau terus menopang kami untuk selalu merindukan firman-Mu dalam kehidupan ini. Kami terus berdoa kepada-Mu untuk kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Di tengah-tengah berbagai keterbatasan dengan adanya pandemi COVID-19. Berikan kami semangat dan sukacita, berikan kami penyerahan diri yang sungguh, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak membiarkan kami menghadapi pergumulan melebihi dari kekuatan kami. Tuhan selalu menyatakan kebaikan dan pemeliharaan bagi kami semua. Dan selalu kami yakin bahwa pergumulan ini akan berlalu dengan baik. Dan satu waktu kami dimungkinkan untuk menjalani kehidupan normal sebagaimana semula. Kami berdoa untuk berbagai pergumulan yang dialami oleh umat-Mu. Kuatkan mereka ya Tuhan, berkati mereka, biarlah mereka tidak putus asa dengan sejumlah pergumulan yang ada. Melainkan mereka yakin bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan selalu campur tangan dalam setiap pergumulan hidup yang ada. Bahkan juga untuk setiap kami yang boleh menikmati sukacita dalam hidup ini, Tuhan terus memberkati. Kami menyadari bahwa sukacita yang kami alami itu hanya mungkin terjadi karena belas kasih Tuhan. Jangan biarkan kami terlena dengan sejumlah keberhasilan, kesuksesan yang kami alami, tetapi ajarkan kami untuk terus berserah diri dan senantiasa bersyukur hanya kepada Tuhan. Kami terus berdoa kepada-Mu untuk perjuangan anak-anak kami. Biarlah mereka terus dituntun dan diberkati oleh Tuhan untuk meraih masa depan mereka. Baik mereka yang tinggal bersama dengan orang tua maupun anak-anak kami yang karena tugas tanggung jawab mereka harus terpisah dari orang tua, dari keluarga mereka. Biarlah penyertaan dan kasih Tuhan pun akan terus berlaku. Dan di dalamnya mereka terus berserah diri dan percaya bahwa Tuhan menuntun dan menjaga untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, pelayanan Jemaat Tamalate melalui renungan malam. Biarlah dalam semuanya ini nama Tuhan dimuliakan. Dan semua yang telah mengupayakan sehingga ini boleh berjalan dengan baik, Tuhan akan terus memberkati kami. Kiranya kami mampu menjalani semua dengan sukacita. Dan kami percaya bahwa di dalamnya juga Engkau akan terus menyatakan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Demikian halnya dengan jemaat-Mu, kiranya mereka terus merindukan kebenaran Tuhan dengan mengikuti setiap renungan-renungan malam yang dibagi, di-share melalui media sosial. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa ketika kami melakukannya dengan penuh sukacita, itu akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jaga dan tuntun kami malam ini Tuhan, kiranya besok kami boleh bangun dengan selamat sejahtera. Ampuni salah dan dosa kami, dengarkan kami yang datang berseru. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup dan yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Kami datang kepadamu Bapa di surga. Amin. Terima kasih, demikian ibadah kita malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Salam sehat buat jemaat.